Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita mahkota kebenaran. Sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, mari kita terus berusaha, belajar, mengejar apa yang namanya mahkota kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan apa dan bagaimana kita bisa memperoleh mahkota kebenaran itu? Kalau kita membaca ayat di atasnya bahwa Paulus bersaksi bahwa dia sudah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Artinya apa? Hal yang pertama supaya kita bisa memperoleh apa yang namanya mahkota kebenaran itu, kita harus setia sampai akhir. Seperti Paulus sudah setia sampai akhir, maka dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi kalau kita mau memperoleh apa yang namanya mahkota kebenaran itu, maka kita terus belajar dan berusaha supaya kita bisa setia sampai akhir. Nah, supaya kita bisa setia sampai akhir, maka memelihara iman itu sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya pembinaan rohani. Itu yang sangat penting dalam hubungan dengan memelihara iman. Apakah itu dalam bentuk doa, pembacaan firman, beribadah kepada Tuhan, tapi juga mengikuti seminar-seminar pembinaan yang bersifat pertumbuhan spiritual kita, ya kita harus berusaha untuk mengikutinya. Karena dengan itu kita bisa memelihara iman. Dan karena itu sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kita juga harus melakukan pembinaan spiritual umat. Jangan semua kegiatan-kegiatan kita hanya bersifat seremonial dan tidak ada pembinaan spiritual. Bagaimana spiritual kita bisa bertumbuh, berkembang. Jadi memelihara iman itu sangat penting untuk kita bisa setia sampai akhir kita. Hal yang kedua untuk kita bisa memperoleh mahkota kebenaran, dalam kalimat selanjutnya ayat 8 itu, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan, yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, itu juga akan memperoleh apa yang namanya mahkota kebenaran itu. Kita terus merindukan, kita terus menanti-nantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina, yang tidak berdaya, tetapi kedatangannya yang kedua sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Jadi kita terus merindukan kedatangannya, kita tidak tahu kapan kedatangannya, kita tidak perlu meramalkan, mengira-ngira kapan kedatangannya, tetapi yang pasti dia akan datang pada kali yang kedua. Seperti dia terangkat, seperti itu dia juga akan kembali pada kali yang kedua. Dan kita terus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali, sehingga kita masuk dalam kategori orang yang akan memperoleh mahkota kebenaran, karena kita setia sampai akhir dan kita terus merindukan kedatangannya.
Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami akan mahkota kebenaran. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa memperoleh mahkota kebenaran. Karena itu ajar kami supaya kami bisa setia sampai akhir. Ajar kami untuk kami setia menantikan kedatangan-Mu. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.